Oke, jadi ini adalah AirPods Pro generasi kedua yang original. Harganya 3,8 juta. Dan yang ini adalah yang super copy yang harganya 600.000 aja. Apakah super copy ini udah bisa menembus iOS 16? Apakah bisa masuk ke ekosistemnya Apple? Dan coba kita bandingkan apa bedanya 3,8 juta dan juga 600.000 rupiah. Dari boxnya aja udah kelihatan beda ya. Kalau yang original dulu ketika saya unboxing dia nggak ada plastiknya kayak gini. Jadi plastik-plastik yang dibakar kayak gini, dilem dengan cara dibakar itu di original nggak ada. Dan kalau dari segi bobot, ini udah beda jauh nih bobotnya nih. Kerasa lebih berat yang original. Jadi yang original bobotnya itu 243 gram ya. Terus kalau yang 600.000 ini super copy ini bobotnya cuma 180 gram. Jadi kalau misalkan kalian beli offline dan kalian takut ini original atau super copy, trik pertama adalah bawa timbangan ya. Kalau timbangannya 180 gram berarti dia super copy. Dan ini udah pernah kita unboxing, nanti kita cocokkan dulu dengan yang super copy ini. 600.000 dia isinya apa aja, kenapa bobotnya kok lumayan beda jauh ya, 180 ke 200 gram lebih. Kalau untuk masalah green pill, sebentar, green pillnya ini sama-sama aja ya. Jadi kalau dari bagian belakang baik dari bentuk font beda ya. Jadi untuk bagian sama ternyata ya. Jadi bagian Apple-nya nih ini cuman karena dia udah lama saya unboxing aja warnanya jadi agak mencoklat. Kalau ini lebih ke putih gitu. Terus untuk font-fontnya kalau kita lihat di sini juga mirip banget ya. Tuh. Wah, gila sih ini. Ini bahaya kalau misalkan orang belum pernah beli AirPods Pro generasi kedua yang original. Bahaya kalau dari segi box aja. Terus dari bagian depan kita cocokkan lagi. Kalau ini ada perbedaan ya, ada perbedaan sih ya. Jadi warna putihnya ini, warna putihnya Apple itu kayak putih-putih tulang gitu. Nah, kelihatan nggak ya? Semoga di kamera kelihatan. Jadi ini putihnya nggak putih-putih yang putih clean gitu. Kalau ini kan putih clean, kalau ini putih agak tulang gitu. Terus untuk embossnya sama ya, jadi ini kayak semacam di emboss. Ini juga di emboss, logonya sebelah kiri. Kalau mata saya lihat juga beda. Tuh ya, putihnya itu berbeda, yang super copy ini lebih ke putih clean gitu. Ini masih ada perbedaan sih ya. Wah, ini juga huruf A-nya hilang. Terus kelihatan kalau ini adalah printing yang lebih affordable, kalau ini printing yang mahal. Dari bagian sini juga logonya kelihatan berbeda. Ini logonya lebih ke silver, ini agak grey gimana gitu. Kalau untuk bagian sini, mirip-mirip aja sih ya. Fontnya pun juga mirip-mirip. Dan sekarang saya penasaran nih untuk serial numbernya ini kita coba cek di websitenya Apple apakah dia original. Dan hasilnya ya dia terbaca sih ya di website resminya Apple. Jadi ini cek coverageapple.com tuh kalau kalian lihat. Dan serial numbernya sama, belakangnya 3KJL. Kalau kita lihat di sini tanggal pembeliannya valid, terus dukungan via telepon aktif. Ya, ini terregister sebagai AirPods Pro generasi kedua. Cuman sebenarnya ini adalah sesuatu yang gampang untuk di copy. Kenapa? Karena ya bisa aja yang bikin super copy AirPods ini dia masuk ke Apple Store, habis itu dia fotoin semua serial number yang original terus di print ke super copy ini. Cuman ini kan tetap harus hati-hati ya. Kalau misalkan kalian pengen beli original dapatnya yang super copy, ya semoga video ini nanti ada perbedaannya lah. Jadi kalian bisa tahu nanti mana yang original, mana yang super copy. Jangan sampai kalian mengeluarkan uang 3,8 juta tapi dapatnya yang super copy. Kalau kalian mengeluarkan uang 600.000 itu udah pasti super copy gitu loh. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita buka. Kalau dari segi packaging menurut saya nggak terlalu mirip ya, warnanya itu berbeda. Tapi kalau untuk urusan green pillnya juga sama kayak gini. Dengan yang itu, kalau misalkan yang AirPods Pro ini misalkan kita buka ya, kita buka ke atas seperti ini dengan satu tangan tuh. Dia langsung kebuka karena dia boxnya presisi. Jadi bagusnya produknya Apple dari segi packaging, buka satu tangan aja dia presisi. Ini enggak ya, dia masih ikut ngangkat nih. Nah kan. Cuman sekali lagi kalau misalkan kalian beli offline gak mungkin boleh dibuka. Karena kalau misalkan udah buka green pill itu kan ya harus suruh beli ya. Dan di dalam paket pembeliannya kalau kita lihat sih mirip-mirip ya dengan yang original. Ada buku panduannya. Bentar, apakah dia ada stikernya ini ya? Gak ada juga stikernya. Kalau untuk buku panduannya dia mirip-mirip juga.
Tuh ya, semuanya mirip. Terus untuk boxnya ini beda juga. Intinya yang original itu nggak putih clean seperti ini. Dia ada kayak kekuning-kuningan, putih-putih tulang gitu. Di dalamnya sini dia ada kabel dan juga beberapa ear tips. Di sini kita juga dapat kabelnya pun udah kelihatan beda ya. Nah, dari segi dimensi, kalian bisa lihat kalau misalkan lingkaran untuk tempat kabel yang original itu dia lebih gede diameternya, sedangkan yang ini dia lebih kecil. Dan untuk ear tipsnya ini dibikin putih tulangnya Apple tadi, tapi ini putih clean. Ya, banyak sih ya perbedaannya yang antara Super Copy ini dan juga yang original. Jadi kalau kalian tanya yang Super Copy ini saya beli di mana, nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi. Ini saya beli di Indopod dan harga 600.000 ini nggak cuman dapet ini aja sih, nggak cuman dapet earpodnya aja, tapi kita juga dapat beberapa kayak gini nih ya. Jadi kita dapat case, terus juga dapat dust proof dan juga MagSafe charger. MagSafe chargernya ini ori atau enggak? Kayaknya sih enggak ori juga ya. Tapi sekarang lanjut kita bahas untuk AirPodnya ini dan kita bandingkan dengan yang original. Kalau untuk plastiknya ini ya dia mirip sih ya dengan yang saya unboxing dulu. Nah, tinggal dibuka gini aja beres. Sekarang kita coba bandingkan dari segi case-nya. Ini adalah AirPod Pro generasi kedua yang biasanya saya pakai. Dan dari segi warnanya itu beda sih ya. Jadi warnanya, apa punya saya ini kotor aja ya. Karena punya saya ini putihnya lebih ke putih tulang, ini putihnya lebih ke putih clean gitu. Tapi kalau untuk lain-lainnya kayak fontnya, tulisannya desain by Apple kayak gini-gini. Tombol-tombolnya, tombol yang Super Copy ini juga enak loh ya, silent. Jadi ini yang original. Wah, dia malah lebih berisik ya. Tapi yang ini Super Copy, dia lebih silent suaranya ya. Ini kan cetak. Lah, jadi gitu malah. Kalau untuk bobotnya tanpa packaging, coba kita lihat. Yang original itu 61,4 gram dan yang Super Copy itu ada di lebih berat ya, 66,4 gram. Jadi packagingnya lebih ringan tapi AirPodnya lebih berat. Terus di bagian depannya juga ya ini sih sulit untuk dibedakan, cuman warnanya aja antara punya saya ini warnanya karena udah kepake atau gimana, tapi yang jelas yang baru ini yang Super Copy ini speakernya juga ada ya di sini ya. Terus strapnya juga gila sih. Ini mirip sih ya. Cuman beda warna aja. Sekarang kita coba lihat untuk bagian earpodnya apakah mirip juga. Jadi ini yang original Saya mau eksperimen dulu bentar ya. Jadi kalau misalkan yang non original ini saya masukkan ke sini, apakah dia bisa? Wih, gak bisa ya. Jadi ini yang original nih saya masukkan. Nah, kan dia magnetiknya langsung gitu ya, langsung masuk kayak ada magnetnya. Jadi dia kayak nyedot kayak gini. Sedangkan yang non original yang Super Copy ini saya masukkan tuh. Ya dia pas memang, cuman nggak nyedot gitu. Kalau misalkan di case-nya yang non original apakah dia nyedot ya? Wah, yang non original dia nyedot ya. Dia kayak ada magnetnya, tapi ketika ini saya masukkan ke case itu nggak bisa. Tuh ya, dia nyedot juga untuk yang Super Copy ini. Sekarang coba saya koneksikan ya. Bentar, sebelum saya koneksikan saya mau coba lihat dulu untuk AirPodnya ini apakah ada perbedaan. Kita coba putar-putar seperti ini. Wah, ini sih sulit sih ya. Sulit untuk dibedakan. Tuh, benar-benar mirip. Sulit banget untuk dibedakan. Warnanya pun untuk AirPodnya ini juga enggak sih ya, punya saya lebih menguning, yang original lebih menguning, putih tulang, sementara ini putihnya putih clean. Tapi ini saya lupa, jujur saya lupa ini antara ini udah lama aja, lama kepake, dan apakah ini yang baru. Jadi kalau kalian punya AirPods Pro generasi kedua dan coba kalian lihat dia putih tulang atau putih clean. Kalau misalkan putih tulang berarti punya saya aja yang kotor. Sekarang kita coba koneksikan dia dengan iPhone dan coba kita lihat apakah dia bisa langsung terkoneksi dengan ekosistem. BTW untuk iPhone saya ini udah versi terbaru ya. Dia udah iOS 16.2. Jadi awal-awal dulu ketika iOS 16 baru muncul, AirPod Super Copy ini nggak bisa dikoneksikan karena dia nggak terdeteksi. Cuman terakhir ketika saya nge-review AirPod yang generasi pertama ya, bukan generasi kedua, dan iOS 16 itu sekarang udah bisa tembus. Ya, bentar aja untuk para Super Copy ini bikin biar bisa jebol iOS 16 ya. Sekarang kita coba untuk yang generasi kedua ini apakah dia bisa langsung terkoneksi. Wah, gila ya, bisa ya. Not your AirPods Pro. Kita konekkan dulu, hold button. Karena untuk yang dulu awal-awal iOS 16 keluar, ada speakernya juga. Kalian dengar gak ya tadi ya? Ding, kayak gitu ya.
Tuh ya, ada speakernya juga sama dengan yang AirPods Pro generasi kedua. Untuk animasinya pun juga udah bener ya, karena dulu awal-awal Super Copy itu biasanya AirPods Pro generasi berapa tapi animasinya generasi berapa. Tapi ini udah AirPods Pro generasi kedua, jadi animasinya kalau kita lihat kan di bagian strap case-nya itu ada kayak strapnya itu ya. Jadi menandakan kalau dia tutup lagi. Bentar, kita buka lagi. Karena dulu di iOS 16 itu nggak bisa. Ini turn off until tomorrow apa nih? Oke, sekarang kita coba dia ya untuk langsung connect. Untuk ear detection juga ada. Set seperti ini dan coba kita lihat menu-menunya apakah sama dengan versi originalnya. Untuk noise controlnya coba kita cek dulu. Kita coba noise cancellation. Ada noise cancellationnya. Kok ada ya? Dan ini lebih pekat sih ya. Terus kalau kita off kan, iya suara AC di belakang kedengar. Terus transparansi, coba tes transparansinya juga bisa ya. Walaupun suaranya nggak sejernih yang original, tapi ketika kita pilih mode transparansi ini suara saya bisa terdengar. Intinya dia mic-nya ini nangkep environment kayak suara-suara lain itu kedenger juga. Sekarang kita coba lihat apakah sistem Bluetooth-nya ini juga tembus. Kita coba lihat di bagian Bluetooth ini. Wah. Tembus ya, jadi ada ear detection di sini, terus mikrofonnya semuanya, terus serial numbernya pun juga tembus sama yang di box. Jadi bukan hanya di print di boxnya aja, tapi dia tembusin juga serial numbernya di bagian sistem juga ya. Nih, jadi kalau kalian lihat warantinya itu expire 11/2023. Saya tuh pengen bikin konten sebenarnya, saya coba untuk yang punya saya ini, yang non original ini saya masukkan ke iBox. Terus saya mau coba klaim garansi lah atau saya coba benerin lah apakah mereka bisa mendeteksi kalau ini adalah AirPods yang super copy. Tapi belum ada waktunya ya, mungkin ke depan kita bakalan coba. Untuk spatial audio dia nggak ada sih ya, cuman kalau untuk Find My AirPod-nya kalau kita lihat di sini dia ada di peta ya, ada di map dan tembus juga. Terus untuk setting lain model name-nya AirPod Pro. Wah ini kalau secara sistem dia tembus, cuman spatial audionya aja yang nggak bisa. Sebentar ya, spatial audio itu kalau misalkan saya mau koneksikan. Nah ini untuk yang original ya. Wah beda sih ya. Yang original ini ear tipsnya lebih soft, lebih empuk, jadi lebih enak kalau dipakai. Kalau tadi agak gimana gitu di telinga. Nah kalau yang original itu kayak gini ya. Menu-menunya ketika kita masuk ke bagian setting dia ada personalized spatial audio dan juga adaptive transparency. Dan model name, expiry name ini sama juga. Tapi coba kita lihat yang super copy ini ya, kita koneksikan lagi. Kalau yang super copy itu menunya personal spatial audionya ada. Cuman menu adaptive transparency tadi nggak ada. Atau kita harus noise cancellation gini coba ya. Transparency. Jadi mana adaptifnya? Iya ya, menu adaptive transparency-nya tadi hilang kalau yang super copy ini. Sedangkan personalized spatial audionya kita coba ya. Kita coba spatial audionya on. Kalau on seharusnya di menu sini udah ada. Coba kita lihat lagi. Not available tapi. Kita coba dulu apakah spatial audionya ini berfungsi. Kita coba setup dulu ya. Dan sekarang udah selesai kita setup, kita coba untuk spatial audionya ya. Ini stereo audio, ini biasa, terus spatial audionya. Gak ada perubahan ya. Antara stereo dan spatial audionya ini gak ada perubahan. Jadi spatial audionya memang dia muncul di menu setting. Cuman kalau kita ngomongin apakah dia works, it's not works ya. Ini gak berfungsi untuk spatial audionya. Sekarang kita cobain untuk suaranya. Kalau dari suara dari tes spatial audio tadi sih beda ya. Suaranya itu lebih enak yang original tentu banget. Kita coba pakai lagu yang sama. Lagunya Coldplay ini, Hymn for the Weekend. Kita coba dulu untuk suaranya dan ini noise cancellation-nya kita samakan dia di on. Volume 100%. Oke, jadi karakter suaranya mirip dengan AirPods Pro Super Copy yang sebelumnya ya, dimana dominan di bass, jadi suaranya itu nggak balance. Frekuensi low-nya itu dominan banget, sampai suaranya Chris Martin ini juga ikut ngebass gitu ya. Karena frekuensi low-nya di boost gitu untuk nutupin suara yang lain. Ya karakter-karakter TWS harga 500-600 ribu emang biasanya kayak gini. Jadi yang kalian dengarkan ini adalah kualitas mikrofon dari AirPods Pro Gen 2 yang super copy seperti ini. Nanti kita coba bandingkan juga ya mikrofon yang super copy sama yang original seperti apa. Jadi kira-kira seperti ini. Kalian bisa tulis di kolom komentar apakah suaranya enak. Untuk ear tipsnya ini ya, jadi yang saya rasakan sih lebih ringan yang AirPods yang original ya. Ear tipsnya dia lebih soft. Ini ya oke, cuman
karena saya udah punya yang original, jadi ketika pakai yang original itu kerasa lebih nyaman aja. Oke, sekarang kita lanjut untuk yang si original. Oke, kita pakai yang original tuh ya. Dari segi ear tip saja beda. Ini lebih soft, lebih ringan untuk dipakai. Dia lebih berat aja sih tadi earbudsnya itu. Nah, sekarang kita stop recording. Kita putar lagu yang sama ya, Hymn for the Weekend. Volume 100% juga. Ya, sama-sama volume 100% ya, lagu yang sama. Kalau tadi itu volume 100% memang agak ada sedikit pecahnya. Dan kalau yang original ini karakter suaranya dibandingkan dengan yang non-ori ya, clarity-nya lebih jelas. Jadi instrumen-instrumen yang lainnya itu masih bisa kita dengar walaupun tipis. Tapi kalau yang original, yang super copy tadi, instrumen-instrumen itu kayak ditutup sama frekuensi lu, frekuensi yang bass boosted lah. Istilahnya drivernya itu memang driver yang bass boosted. Sekarang kita coba untuk mikrofonnya ya, apakah mikrofonnya ini sama. Jadi yang kalian dengarkan ini adalah kualitas mikrofon dari AirPods Pro Gen 2 yang original ya, kira-kira seperti ini. Settingannya pun semua sama. Jadi kalian bisa bandingkan nanti mikrofonnya seperti apa, apakah bagusan yang original, apakah malah lebih bagus yang super copy ya. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja perbandingan antara AirPods Pro yang original dan yang super copy. Ini yang saya beli ini yang paling bagus di pasaran ya. Walaupun menurut saya kalau kita lihat dari sisi packagingnya tadi dia belum mirip-mirip banget. Case-nya juga belum mirip-mirip banget, tapi kalau secara sistem, serial number, spatial audionya dia nggak berfungsi. Kalau ini berfungsi. Jadi buat kalian semoga aja video ini bisa menjadi pembeda lah. Jangan sampai kalian beli yang original tapi dapatnya yang super copy. Itu ruginya banyak banget. 600 ke 3.800.000, ruginya 3.200.000. Jadi kalau memang niatnya beli yang non original yang super copy, ya sekarang itu yang paling bisa tembus ya punyanya Indopods ini ya, 600.000 dengan serial numbernya ke detect, semuanya ke detect, karena ada beberapa AirPods itu yang nggak mau detect karena kayak cannot verify this AirPod gitulah notifnya. Tapi kalau kalian tanya apakah perbandingannya 600 ke 3.800.000, lumayan. Dari sisi suara lumayan karena ini suaranya bass boosted banget, frekuensi lu banget. Dari sisi ear tipsnya pun juga yang originalnya lebih ringan untuk dipakai. Bedanya itu kalau kalian tanya wireless charging, dia punya fitur wireless charging juga, makanya Indopods itu ngasih kita MagSafe ya, karena dia support dengan wireless charging juga. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nikita Sabri and see you on the next video. Bye bye.